Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Majetik Sanudin dengan NIM 33030210081. Baik, mengenai tugas hukum administrasi negara, tentang bagaimana apabila saya menjadi presiden, nanti kebijakan apa yang ingin saya buat demi mewujudkan kesejahteraan Indonesia. Kemudian, cara apa yang saya ambil dalam mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana cara saya untuk meminimalisir semua problematika yang ada demi mewujudkan kebijakan-kebijakan yang saya buat. Baik, yang pertama kebijakan yang ingin saya buat yaitu mengenai masa jabatan presiden. Mungkin menurut saya kebijakan yang pertama ini nantinya semoga dapat terlaksana. Kebijakan yang pertama ini saya buat semata-mata mengenai masa periode presiden ini sebaiknya dibuat hanya 1 periode saja, tetapi dalam masa jabatan 7 tahun. Mengapa hal ini saya masukkan ke dalam kebijakan yang pertama yang ingin saya buat itu semata-mata untuk agar presiden itu dapat fokus, kemudian tidak mempedulikan popularitas masa periode yang baru di tahun kemudian. Hal ini supaya dapat meminimalisir atau juga dapat menghemat biaya dalam pemilihan presiden pula. Kemudian kebijakan yang kedua yang ingin saya buat yaitu memastikan semua koruptor yang ada di Indonesia ini setidak-tidaknya dihukum mati atau minimal paling rendah itu ya dihukum 15 tahun penjara, supaya para koruptor ini dapat jera atas kelakuannya. Dan sebaiknya semua harta yang dimiliki para koruptor ini sebaiknya disita, supaya koruptor ini benar-benar mendapatkan efek jera dari perlakuannya tersebut. Baik, kebijakan yang ketiga menurut saya yang ingin saya buat yaitu mengenai pembenahan masalah sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini. Mengapa saya masukkan kebijakan tersebut? Karena sistem pendidikan yang ada di Indonesia ini masih belum dikatakan sempurna. Mengapa saya katakan belum sempurna? Banyak satu studi kasus atau salah satu contoh di luaran sana itu anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya tetapi tidak mampu dalam segi finansialnya. Hal tersebut menumbuhkan banyaknya anak-anak itu pada putus sekolah. Padahal anak-anak tersebut ini sebenarnya masih bisa dikatakan masih mau melanjutkan sekolahnya, melanjutkan pendidikannya. Saya membuat kebijakan ini harapannya agar anak-anak yang masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya itu dapat melanjutkan pendidikannya, supaya kami nanti saat tua itu ada penerus bangsanya. Bangsa kita itu ada penerusnya. Gimana bangsa kita mau ada penerusnya sedangkan anak-anak yang semangatnya tinggi dalam melanjutkan pendidikannya itu tidak mendapat fasilitas pendidikan yang baik? Maka dengan demikian saya ingin menggratiskan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, entah
dari menambahkan banyaknya beasiswa atau menciptakan sekolah gratis bagi anak-anak yang kurang mampu seperti itu. Kebijakan yang selanjutnya yaitu saya rasa merujuk pada fasilitas kesehatan bagi orang yang kurang mampu. Perihalnya, nyatanya saja masih banyak rumah sakit itu masih belum menerima, gimana ya, istilahnya itu yang kaya didahulukan, yang miskin dikucilkan. Ada suatu kasus bahwasanya si A ini kaya dan yang si B ini katakanlah miskin. Mereka sama-sama berobat di rumah sakit yang sama dan sistem pelayanannya tersebut berbeda. Kebijakan ini saya buat semata-mata untuk jangan membanding-bandingkan antara yang kaya dengan yang miskin, karena kesehatan, mati, sakit itu semua yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari pihak rumah sakit pun, dari obatnya sendiri maupun dokter yang menyembuhkan itu hanya perantara. Semua hal yang berkaitan dengan kesehatan maupun yang lainnya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mengaturnya. Jadi supaya tidak ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang kurang mampu, supaya warga Indonesia itu tetap bisa bersatu padu, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, supaya bangsa Indonesia dapat menciptakan atau mewujudkan implementasi daripada rasa keadilan itu sendiri. Baik, mengingat durasinya sudah begitu agak panjang, maka saya untuk yang terakhir kalinya akan memberikan satu kebijakan lagi untuk bangsa Indonesia sendiri, yaitu yang terakhir, memberi dukungan kepada petani serta nelayan. Jangan kok bayangkan, wah, orang kaya ini lebih terpandang, wah, orang yang berpangkat ini justru lebih mempunyai karisma yang tinggi dibandingkan para petani dan nelayan. Bahwasanya dapat kita ingat, kita dapat memakan nasi itu berawalnya dari padi. Yang padi itu yang menanam adalah petani. Jadi tanpa adanya padi, tanpa adanya beras, kita tidak bisa makan. Jadi apapun resikonya, apapun kendalanya, kita juga tidak boleh mengucilkan para petani serta nelayan. Sebab apabila kita menerbelakangkan atau mengucilkan para petani serta nelayan, lantas kita mau makan apa? Sedangkan orang-orang yang terpandang, orang-orang yang berpangkat belum tentu mau turun tangan untuk menanam padi, bahkan memancing ikan di laut. Jadi harapan saya, seperti kebijakan yang sebelumnya tadi, janganlah membeda-bedakan baik yang kaya maupun yang miskin. Kita di mata Tuhan itu sama, kita satu Indonesia, maka kita harus bersatu membentuk kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia agar terwujudnya kesejahteraan bangsa Indonesia itu sendiri. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami juga berterima kasih kepada Ibu Aini Rahman selaku dosen mata kuliah
administrasi negara yang telah memberikan tugas ini kepada kami semua. Mungkin saya cukupkan terlebih dahulu tentang penjelasan bagaimana apabila saya menjadi seorang presiden dengan kebijakan-kebijakan yang saya buat nantinya. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.